pendengar, apa kabar sobat Giwar? Selamat datang di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Hai, kembali lagi dengan Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Nah, tepuk tangan sudah, tepuk tangan. Podcast dan rapat ala Mangunan. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita Ulangin lagi dari awal. Dari awal. Oh iya. Dari awal. Oke. Ulangi dari awal. Mas Rio itu dari mana Mas asalnya? Apa? Asalnya Klaten. Klaten. Oke. Asal tinggal atau? Suruh ulangi malah ngobrol. Hai, kembali lagi dengan Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Semua podcast. Iya, tepuk tangan dulu. Semua guru adalah orang. Iya. Iya kan? Betul. Iya. Jadi teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ya, terutama spesial buat saya juga ya, apalagi karena beliau adalah kakak tingkat saya dulu waktu kuliah dan sekarang mengajar bahasa Inggris sekolah dasar di Mangunan. Tadi kita sudah dengar dikit nih suaranya sudah mulai bicara begitu. Nah, beliau berasal dari Klaten dan namanya adalah Pak Leo. Tepuk tangan dulu untuk Pak Leo. Ya. Gimana nih Pak kabarnya nih pagi ini? Baik. Oh baik, kabarnya baik. Oke. Kabar Pak Leo baik teman-teman hari ini. Nah, terus kan ini sudah jadi guru di Mangunan berapa tahun, Pak? Februari ini setahun. Februari ini udah Februari setahun, ini berarti setahun. udah cukup lama ya, udah mengenal banyak ya tentang Mangunan juga berarti. Ya sebanyak-banyaknya sih tetap kurang ya. Oh iya begitu. Saya juga berarti bisa banyak belajar nih karena kan kita kan juga itu ya dulu kakak tingkat adik kelas gitu lebih biasa manggil Mas ya, boleh nggak ya Mas? Boleh ya, berarti aku manggilnya Mas Leo aja ya. Aku tuh malah nggak tahu kalau dia tuh agak dekat. Gitu. Iya. Itu beneran kamu angkatan 17? Iya beneran angkatan 17 loh Mas saya. Makanya saya butuh banyak belajar dari Mas Leo. Nah kan ini saya juga masih baru di sini kan. Nah itu saya punya beberapa pertanyaan nih buat kakak tingkat saya itu. Seberapa tidak peduli saya ya. saya tuh sampai nggak kenal dia. Lalu cuma 1 tahun ya. Padahal cuma iya. setahun. Makanya itu kita sekarang kenalan nih Mas. Iya, Itu kayaknya. kenalan. Maka itu aku mau tanya beberapa hal nih. Tapi dulu kamu pernah nyapa aku? Pernah, sering Mas. Sering Mas. Saya tidak tahu dia siapa. Wah, ini Saya tidak tahu dia siapa. Oke, nggak apa. Oh, dibuka maskernya dua-duanya biar tahu. Mari kita lihat. Oh ya, lebih berisi sekarang. Pak Leo, Mas Leo ini ya sudah bahagia berarti di Mangunan. Nah, karena melihat Mas Leo tuh tambah bahagia di Mangunan ya berarti karena makin berisi gitu. Nah, aku mau tanya nih Mas seputar tentang Mangunan untuk melihat kebahagiaan seperti apa yang Anda rasakan di sini gitu kan. Yang selama ini proyek-proyek yang dilakukan di sini yang membuat Anda bersemangat untuk ada di Mangunan itu apa sekarang yang sedang dijalankan gitu? Aduh, apa ya? Ini sih kenapa mungkin pertanyaannya lebih tepatnya kenapa tertarik ke Mangunan ya? Betul. Kalau aku pribadi sih jujur nggak pengen jadi guru gitu. Memang basicnya memang ya meskipun kita sama-sama PBI tapi memang kalau secara cita-cita tersendiri aku nggak bercita-cita jadi guru gitu. Terus singkat cerita ada yang ngajak aku. Nah awalnya aku juga menolak untuk ke sini gitu. Tapi setelah membaca bukunya Romo Mangun nggak tahu kenapa kok karena aku sebenarnya pesimis dulu dengan pendidikan di Indonesia itu. Aku pesimis, sangat-sangat pesimis dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Tapi setelah membaca bukunya Romo Mangun yang pendidikan kemerdekaan yang sekarang sekolah merdeka itu nggak tahu kenapa ajaibnya kok tertarik ya gitu. Ini loh yang sebenarnya ini jawaban dari semua kepesimisan aku tentang pendidikan Indonesia itu terjawab di situ gitu. Terus
eh, perlu waktu cukup lama untuk oh ya udah deh aku coba dulu aja, kenapa enggak, toh juga secara background pendidikan aku masih bisa gitu loh, ada pendidikannya juga gitu, ya udah coba deh gitu. Akhirnya ya seperti apa yang aku temui di sini gitu, apa yang terlihat dari bukunya Romo Mangun gitu. Ternyata aku nggak cuma bekerja, nggak cuma sebagai seorang guru aja di sini gitu. Ternyata ada hal-hal yang lain yang bisa aku pelajari, banyak hal yang aku belum dapatkan di kampus, di sekolah. Nah itu ada di sini gitu. Jadinya banyak pelajaran yang aku dapatkan di sini itu yang membuat aku suka, tertarik. Kenapa aku bisa ada di sini gitu. Oh ya, berarti ini serius banget ya ampun. gak apa loh Saya Mas, boleh sambil main game aja. jawabannya yang bagus loh Mas, ini malah pas ini saya juga PBI dulu nggak bercita-cita jadi guru, ketemu Mangunan pengen jadi guru begitu. Berarti emang di sini pas gitu ya buat Mas Leo, kita tuh nggak cuma hanya mengajar tapi juga berevent gitu. Kayak Mas Leo itu kan dulu waktu kuliah juga aktif sekali ya di kegiatan, kayak menggok dikit ada Mas Leo gitu, kayak kemana dikit PBI ada Mas Leo gitu kan rasanya ya. Jadi kayak famous gitu dulu tuh, makanya itu kayak berarti ada di sini tuh pas gitu ya buat Anda ya. Apakah sudah merasa cukup nyaman gitu ada di Mangunan atau masih ada yang dicari dan ingin digali lagi gitu? Ya jelas kalau secara manusiawi kita tidak pernah ada yang cukup, nggak pernah ada yang merasa cukup gitu. Ya sebanyak-banyaknya ilmu yang didapetin di Mangunan kan, kalau kita nggak berkaca atau nggak ngomong apa mau ya? Tadi pertanyaannya apa? Saya takutnya tidak terjawab ya. Gimana? Ini tuh tidak berpacu ada pertanyaan Mas. Yang penting nanti mau dijawab kayak gimana, pertanyaannya apa, jawabnya apa nggak apa-apa gitu. Jadi pengalaman apa yang paling berkesan? Enggak, tadi pertanyaan yang pertama tadi apa? Pertanyaan yang sebelumnya tadi yang apa yang yang mana ya tadi pertanyaannya? Kok saya jadi lupa. Kita pindah ke step yang selanjutnya aja ya. Enggak, saya mau menjawab yang pertama tadi. Ya, jawab yang pertama tadi. Apa ya tadi pertanyaannya, kok saya lupa? Apa sih tadi? Gimana ini? Sudah merasa nyaman belum, atau masih ada yang pengen dicari lagi gitu di bangunan? Ya itu tadi sebanyak-banyaknya Mangunan menyediakan ilmu di sini. Romo Mangun juga dulu ke Jerman gitu. Berarti kan ada yang merasa kurang cukup ya. Aku pengen menimba hal-hal yang ada di sini dan di luar lagi gitu sih. Jadinya ya berkaca dari Romo Mangun juga dulu ke Jerman tuh gitu. Kayaknya aku bisa deh. Berarti besok Mas Leo mau ke Jerman juga habis dari Mangunan? Jejer Kauman. Ya Jejer Kauman, itu gojekan tahun 87 kalau nggak salah itu ya. Saya SD itu Mas itu. Mohon maaf nih. Yang ini nggak usah dimasukin ya Pak ya tadi. Tolong. Ada request ya Mas, nggak usah dimasukin. Yang ini nggak usah dimasukin. Nggak apa-apa, biar tahu kalau sudah semakin bertambah gitu ya umurnya berarti. Yeah. Berarti dengan apa yang didapat di Mangunan ini, berarti kan itu pasti berdasarkan pengalaman juga ya Mas. Pasti bisa berpikir seperti itu juga, pengalaman dan pembelajaran yang dapat itu pasti berdasarkan pengalaman gitu kan ya. Kalau dari Mas Leo sendiri, pengalaman yang paling berkesan sampai detik ini setelah setahun mengajar di Mangunan itu apa? Yang paling berkesan itu jadi dulu di awal-awal di sini baru beberapa bulan, belum ada, kalau salah belum ada 3 bulan deh. Tapi udah masuk di SD itu. Nah, jadi waktu itu Bu Tika, kepala sekolah SD, satu hari datang ke saya, bilang, Pak Leo bisa main musik ya gitu. Coba bikin lagu deh buat teman-teman kecil di SD gitu. Terus saya nggak tahu waktu itu kenapa saya akhirnya ya, kalau secara musik sendiri saya jarang, bahkan hampir nggak pernah gitu bikin lagu, apalagi bikin lagu. Kalau aransemen apa gitu mungkin
ya dikit-dikit tahu lah gitu. Tapi kalau membuat musik, membuat lagu itu salah satu hal yang apa ya, ya asing buat aku gitu loh. Terus akhirnya tak terima gitu. Terus sampai dan aku nggak ada intensi apa-apa untuk ini harus jadi sebuah karya yang bagus loh gitu. Ini harus gini gitu. Akhirnya aku coba bikin ya puji Tuhan sehari itu jadi cuman apa kayak draftnya gitu aja. Terus besoknya tak kasihin ke Butika gitu. Terus diperdengarkan sama teman-teman guru. Terus itu aku nggak ada, jujur sama sekali nggak ada apa namanya, nggak ada kepinginan itu akan diapresiasi, bahkan ya udah itu aku bikin paling besok udah pada lupa gitu. Jadi gitu ya. Udah nggak inget lagi sama apa yang aku buat, ya udah itu cuman buat apa ya proyek-proyekan kecil gitu loh. Tapi ternyata setelah itu dari situ teman-teman guru pada denger, mungkin dari lab juga mendengar apa yang tak buat gitu, terus malah jadi ditawarin untuk diproduksi secara serius gitu. Padahal aku sebenarnya nggak pengen itu sebuah karya yang serius, enggak, cuman ya udah aku bikin selesai gitu. Dan ternyata setelah disuruhin ya udah ayo ya jujur itu dengan agak terpaksa sama produsernya Mas Bayu di situ. Jujur aku sebenarnya agak terpaksa gitu untuk, dan agak keberatan ketika itu dibuat serius, diproduksi secara serius, karena memang nggak ada persiapan apa-apa, nggak ada ngulik, nggak ada eksplorasi aku harus cari kata-kata apa gitu, nggak ada sama sekali gitu, kayak cuman sekali jalan dapat. Tapi ternyata bisa direspon oleh teman-teman dari lab, teman-teman dari guru lain, dan kemudian akhirnya menjadi sebuah produksi yang dikatakanlah serius gitu ya. Itu jadi efeknya adalah ke teman-teman kecil itu, bahkan ada dan orang tua gitu, ada yang japri melalui teman-teman guru yang lain mengucapkan terima kasih, lagunya cukup mewakili gitu. Terus sampai ada beberapa anak yang mengcover lagu itu pakai gitar gitu, diliatin ke saya. Terus sampai yang terakhir itu dari Bu Nino sendiri di kelas ekspresi paduan suara itu ternyata mengcover lagu itu dalam bentuk paduan suara secara virtual gitu. Oh ternyata sekuat itu ya, apa yang tak bikin itu bisa sekuat itu gitu. Padahal memang secara motivasiku sendiri gitu, lah aku cuman bikin nih, nggak ada mau ngapa-ngapain, ya udah bikin aja selesai. Tapi ternyata efeknya dari tahun lalu sampai sekarang itu masih diperdengarkan gitu, dan terakhir minggu kemarin masih diperdengarkan itu aja. Oh ternyata masih ada yang mau dengerin ini ya gitu. Itu sih yang paling aku yang paling berkesan sih itu. Oh, menarik. Tepuk tangan dulu buat Pak Leo. Menarik sekali ya, kayak. Udah dengerin lagunya belum? Nah, lagunya judulnya apa, Pak? Mekar Bersama Kelurahan ya? Melar bersama kelurahan. Oh, Mekar. Oh ya, mekar bersama keluarga. Mekar bersama keluarga, ada di YouTube ya berarti. Ada di YouTube. Ada di YouTube, teman-teman semua harus nonton. Suruh nyanyi Pak Leo. Coba boleh dinyanyikan Pak Leo sedikit cuplikannya? Nggak usah. Nanti bisa dicuplikan, ini ada cuplikan. Nah itu nanti silakan tonton cuplikannya setelah yang satu ini gitu ya. Silahkan diputar. Silahkan diputar gitu. Ini tugasnya Mas Bayu berarti ya Mas ya. Begitu. Tuh, teman-teman yang belum nonton bisa langsung menonton ya di YouTube. Jangan lupa judulnya Melar. Mekar. Salah. Mekar. Enggak sih. Mekar. Memar bersama memar. Aduh guys, ini masih pada ngantuk ya guys, butuh hiburan gitu. Judulnya Mekar Bersama Keluarga, karyanya Pak Leo, teman-teman. Jangan lupa ditonton, kita tambah view-nya. Dan jangan lupa di cover juga kalau bisa, oke? Begitu teman-teman. Nah terus Pak Leo nih, selama 1 tahun ya berarti 1 tahun di Mangunan ini, berarti bulan ini pas setahun itu. Selama mengajar di
SD gitu, apa tantangan yang paling kerasa gitu buat Pak Leo? Tantangan sebagai guru. Tantangan sebagai Iya, guru. karena ya berangkat ke sini itu saya nggak membawa bekal apa-apa ya, meskipun pendidikannya pendidikan guru gitu. Tapi saya memang dari awal tuh emang sampai udah bilang ke dosen-dosen saya gitu, kamu mau lanjutin jadi guru? Enggak Bu, saya kayaknya nggak jadi guru deh gitu. Tak share nanti ke dosen kita ya Mas ya. Nggak apa-apa. Ya itu karena memang berangkat ke sini bukan kepengen jadi guru gitu, karena berangkat ke sini ya karena tertarik sama Romo Mangunnya, bukan karena gurunya. Jadinya ya tantangan terberatnya guru sebagai profesi itu ya, guru sebagai profesi yang bertemu dengan anak, kemudian membuat administrasi, membuat RPP segala macam itu kan ya istilahnya apa, tantangan gitu, tantangan tersendiri yang mungkin waktu kuliah memang diajari gitu, tapi memang nggak pernah tertarik gitu. Sekalinya masuk, oh ternyata juga harus bikin ya gitu. Tetap itu ya. Iya, pasti dipakai. jadinya ya itu jadi sesuatu yang sebenarnya harusnya nggak asing tapi terasa asing buat aku gitu. Gitu ya. Berarti emang apa sebenarnya yang kemarin kuliah itu kepake semua ya sebenarnya waktu jadi guru begitu ya. Ya kepake nggak kepake sih. Kepake nggak kepake. Ya ada yang kepake. Ya ada. Bukan maksud menjelekkan. Ada yang kepake. Ada. Gitu. Dikit. Dikit. Ada. Itu kan apa namanya? Tadi kita sudah mendengar kalau Pak Leo itu ternyata bisa membuat lagu ternyata ya, dan lagunya bagus karena juga bisa dilihat dari apresiasi murid-murid, juga ternyata jadi guru itu juga sesuatu yang menarik maksudnya yang jadi pilihan di akhir gitu buat Pak Leo. Nah, karena dengan melihat semua ketertarikan Pak Leo ini kan di Mangunan itu punya yang namanya Sanggar Guru. Sanggar Guru itu apa ya Pak? Saya Sanggar Guru ya sebenarnya sebuah program dari yayasan, dari lab untuk ya singkat kata pengembangan secara guru, pengembangan untuk guru tapi lebih ke soft skill gitulah. Jadi lebih ke mungkin ada yang minatnya ke olahraga, ada yang minatnya ke musik, seni atau tanaman gitu. Nah, minat-minat itu diolah untuk ya paling tidak bukan hanya sekedar guru tetapi ada skill-skill tertentu yang dimiliki oleh guru, dan itu menjadi wadah untuk teman-teman guru masih tetap berkarya meskipun di tengah kesibukan profesi sebagai guru gitu sih. Oh, iya nggak sih? Oke. Iya nggak sih? Tepuk tangan dulu buat Pak Leo. Saya nggak tahu. Betul kata Pak, itu cukup menarik gitu ya, berarti di Mangunan kan. Oh itu betul ya? Saya keceplosan nih tadi. Iya. Saya keceplosan, maaf. Saya juga Ternyata kan, bener. saya juga baru nanya. Iya. Soalnya betul. itu saya melihat Pak Bayu bilang betul, berarti betul gitu kan ya. Itu berarti ada Sanggar Guru tadi untuk mengembangkan soft skill guru gitu kan. Berarti kan kalau tadi melihat Pak Leo pinter main gitar, terus pinter main musik lah gitu. Pak Leo apakah Sanggar Gurunya juga ikut tentang musik atau ternyata malah mengikuti Sanggar Guru yang lain? Sanggar Guru yang lain bukan musik. Oh, apa itu? Jurnalistik. Jurnalistik. Alasannya apa? Ya karena musik udah bisa, ngapain? Oh, betul juga. Ngapain cari yang lain? Ya ngapain di situ? Kira ada olahraga Pak, kenapa nggak ngambil olahraga? Kenapa harus jurnalistik? Capek, keringetan nanti. Keringet saya bau soalnya. Ada AC Gitu. kok. Aku ikutnya jurnalistik sih. Karena ya selain suka bermusik, ya itu hobi tapi secara pribadi itu ya aku suka aja nulis gitu, nulis apa aja ya, nulis artikel. Ngapa sih Bay? Oh ya, terima kasih ya, menjaga ikan-ikanku. Terima kasih. Tadi pertanyaannya saya sampai ini karena selain menyukai musik ya aku ada ketertarikan di nulis gitu ya, nulis apa aja, nulis drama, nulis cerita, nulis artikel, mungkin nulis
apa namanya puisi, bahkan aku juga ikut nulis gitu. Ya nggak tahu, mungkin menjadi salah satu kalau istilahnya sekarang menjadi healing gitu. Healing. Bahasa anak milenial ya. Iya. Jadi ada sesuatu yang bisa aku sampaikan, karena kadang kalau ngomong gitu nggak tersampaikan secara utuh gitu. Ya udah aku nulis. Oh, menarik banget berarti, Pak. Kalau mau lihat tulisannya Pak Leo nih, kita harus mengakses di mana nih, Pak? Diakses di mana? Aku tahu yang nulis. Ada nanti mungkin di bawah di deskripsi ya nanti ya. Ini ya teman-teman, jangan lupa lihat di deskripsi begitu, atau di bawah ini gitu ya. Tugas baru lagi Tugas untuk baru. Pak Bayu, tulis deskripsi ya nanti ya. Semangat ya Ini Pak ada Bayu di ya. situ. Itu tulisan Pak Leo salah satunya apa? Kita mau dengar sedikit tentang salah satu tulisannya Salah satu aja. tulisan macam-macam ya. Kalau aku pribadi ada yang paling sering tuh ya nulis naskah film, skenario gitu. Aku juga ada sih sempet istilahnya bikin WordPress dulu. Oh, WordPress ya. Bikin WordPress di WordPress dulu. Kumpulan sorry, ini gelegekan boleh dikat ya. Aku gelegekan ini. Boleh dikat ya. Tadi sampai mana lagi? WordPress. Nah, sampai WordPress tadi. Sampai WordPress tadi aku ya nulis di situ waktu itu nyoba bikin bikin blog tuh gimana sih. Terus aku akhirnya coba WordPress. Aku nyoba nulis, punya kumpulan puisi, waktu itu masih kumpulan puisi gitu. Terus habis itu sempat ikut dulu, aku di kuliah tuh sempat ikut penulisan drama. Jadi ngambil di prodi lain tuh ngambil penulisan drama gitu. Nah terus dari yang aku tulis, naskah drama yang aku tulis, aku masukin ke WordPress gitu. Dari WordPress menarik. Terus kadang kayak aku gelisah tentang sesuatu secara sosial gitu ya, kayak dulu pernah ada fenomena pembakaran gereja, pembakaran tempat ibadah betul, gitu. Betul. Aku sempat nulis sempat nulis opini di situ, di WordPress itu. Sempat juga bikin puisi yang nyenggol tentang itu gitu sih. Oh, betul berarti itu ya sudah cukup banyak ya karyanya. Bagi teman-teman nanti yang mau melihat punya Pak Leo bisa langsung dicari atau tanya aja ke kontaknya Pak Leo. Pak, saya mau baca punya Bapak nih, kayak gitu. Jangan lupa dicek ya teman-teman. Ini tanggung jawabnya Pak Bayu sebagai editor. Oh iya, tanggung jawabnya Pak Bayu sebagai editor, bukan saya loh ya Mas yang bilang. Mas Leo gitu. Begitu teman-teman, kita hari ini sudah cukup banyak berkenalan dengan Pak Leo begitu. Semoga apa yang menjadi ceritanya Pak Leo ini juga bisa menginspirasi buat teman-teman semua yang ada di rumah dan ada di manapun kalian berada. Begitu, terima kasih banyak Pak Leo. Semoga ada orang di situ jadi. Iya. Semoga tetap betah di Mangunan, tetap bisa berproses terus di Mangunan. Terima kasih banyak untuk ceritanya. Sukses selalu. Terima kasih Pak. Yeay. Sudah.